Bab 12 bersaing untuk mendapatkan kredit. Sekretaris Xia memang kehilangan rencana Anda. Tetapi saya membawa salinan lain dan menjelaskan poin keuntungan proyek kepadanya secara rinci. Petik 2. Sekretaris Xia merasakan ketulusan dan profesionalisme saya. Jadi dia memutuskan untuk menginvestasikan 300 juta yuan di keluarga Zeng kami. Zeng Maner menjelaskan. Itu dia. Keluarga Zeng semuanya tidak percaya. Bagaimana bisa begitu sederhana? Saya mendengar bahwa hanya ada sedikit keluarga dan perusahaan yang dapat memenangkan investasi tadi malam. Mengapa harus Zeng Maner? Oke. Semua diam. Tuan Zeng berkata dengan ekspresi lega. Tidak peduli apa alasannya. Adalah hal yang baik untuk memenangkan investasi. Ini menunjukkan bahwa waktunya telah tiba bagi keluarga Zeng kita untuk bangkit. Mendengar kata-kata Tuan Zeng, keluarga Zeng merasa saya meliriknya. Tetapi tidak ada yang berbicara. Waktu kebangkitan keluarga Zeng memang telah tiba. Tetapi dalam situasi saat ini, mampu memenangkan investasi ini sudah cukup untuk membuktikan kemampuan Zeng Maner. Benarkah Zeng Maner benar-benar akan bertanggung jawab? Keluarga Zeng sedikit gugup. Zeng Maner terlalu jujur. Jika dia berkuasa, bagaimana semua orang menghasilkan uang di keluarga Zeng? Setelah semua orang ragu-ragu untuk beberapa saat, Zeng Ziong berkata, Kakek, kontrak ini tidak akan dianggap efektif sampai kami mencap segel resmi dan mengirimkannya kembali. Hati-hati, masalah ini. Mendengar kata-kata Zeng Ziong, Tuan Zeng sedang berpikir keras. Semua orang di keluarga Zeng saling memandang. Dan dengan cepat bergema, orang tua. Saya pikir apa yang dikatakan Ziong benar. Keluarga Zeng kita harus melakukan yang terbaik dalam masalah ini. Dan yang terbaik adalah mengirim seseorang yang aman untuk menangani ini. Masalah. Bagus. Itu benar. Begitulah seharusnya. Saya merekomendasikan Zeng Ziong. Dia adalah cucu tertua dari keluarga Zeng kami. Dan kami dapat yakin bahwa dia akan mengirimkan kontrak ke perusahaan investasi Y atas nama perusahaan kami, keluarga Zeng. Ya, masalah ini hanya bisa digunakan dengan kemauan. Pada saat ini, semua anggota keluarga Zeng berbicara serempak. Jelas mereka telah berkolusi. Raut wajah Zeng Maner berubah. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa? Saya mengembalikan kontrak ini. Itu tidak ada hubungannya dengan Zeng Ziong. Zeng Ziong tersenyum. Dan berkata, Zeng Maner, apa yang kamu katakan adalah dibenarkan tidak? Bagaimanapun juga saya adalah cucu tertua dari keluarga Zeng. Dan saya dapat mewakili keluarga Zeng di luar. Petik 2. Kontrak Anda ditandatangani dengan pihak lain atas nama keluarga Zeng. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan saya? Petik 2. Kamu adalah kata-kata yang tidak masuk akal. Kata Zeng Maner dengan dingin. Berhentilah berdebat. Tuan Zeng mengerutkan kening. Dan membuat keputusan akhir. Masalah ini terkait dengan perkembangan masa depan keluarga Zeng kita. Kita harus berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga. Maner. Berikan kontrak kepada Ziong dan tanyakan dia untuk mewakili keluarga Zeng. Zeng Maner tampak sedih. Kakek. Hei. Jelas diambil kembali oleh saya. Mengapa saya harus menyerahkannya kepada Zeng Ziong? Saya tidak setuju. Petik 2. Karena dia bisa mewakili keluarga Zeng. Tuan Zeng berkata dengan dingin. Tanyakan saja. Siapa yang berani menolak di tempat kejadian? Petik 2. Saya keberatan. Ye Hao tiba-tiba berdiri. Dan berkata dengan dingin, orang tua. Saya sarankan Anda lebih baik tidak melakukan ini. Karena konsekuensinya akan sangat memalukan. Petik 2. Apa? Saran. Hahaha. Berapa banyak anggota keluarga Zeng yang ada sekarang? Saya tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Ye Hao ini benar-benar lucu. Kesempatan apa ini? Apakah dia menantu yang mengunjungi rumah untuk berbicara? Saran apa yang sebaiknya tidak dilakukan? Apakah dia bodoh? Orang tua itu punya selalu menepati janji Anda. Dan hal-hal diputuskan sebagaimana adanya. Kapan giliran menantu yang tidak berguna untuk berkunjung? Pada saat ini, semua orang menatap mata Ye Hao seolah-olah mereka sedang melihat di psikopat. Apa maksudmu? Tuan Zeng sedikit mengernyit. Menatap Ye Hao. Sangat tidak senang. Wajah Ye Hao dingin. Dan dia mengucapkan setiap kata pada saat ini, maksudku. Kamu akan menyesal melakukan ini. Karena Zeng Zi pasti tidak akan menggunakannya. Pada saat itu,
Akan sangat memalukan jika Anda meminta Manner untuk menyerahkan kontrak secara langsung. Petik 2. Tuan Zeng mencibir. Menatap Yehao dan berkata, saya mendengar apa yang Anda maksud. Saya bodoh dan tidak kompeten. Dan Anda, menantu tidak berguna yang datang ke rumah, masih ingin mengajari saya bagaimana melakukan hal-hal. Petik 2. Ekspresi Yehao tentu saja membuat Tuan Zeng gemetar karena marah. Pada saat ini, Zeng Ziong di sebelahnya tidak dapat menahan diri lagi. Membanting meja dan mengutuk, kamu pikir kamu ini apa? Keluarga Zeng kami mengadakan pertemuan. Kapan giliran Anda, menantu, bajingan yang tidak berharga, untuk menunjuk? Petik 2. Segera, Zeng Ziong membungkuk kepada Tuan Zeng dan berkata, kakek, sebagai anggota keluarga Zeng, saya bersedia naik gunung pedang dan ke lautan api untuk keluarga Zeng. Saya bersumpah di sini bahwa saya pasti akan mengirim kontrak ke sana dengan aman. Bawa 300 juta kembali ke keluarga Zeng kita. Zeng Ziong tampak bertekad untuk menang. Sekarang semua kontrak ada di sini. Itu menunjukkan bahwa perusahaan investasi Ye sangat optimis dengan proyek keluarga Zeng. Selama kontrak itu dicap dan dikirim, bagaimana mungkin dia tidak melakukan masalah sekecil itu? Setelah semuanya selesai, dia akan menjadi manajer proyek ini. Sedangkan untuk Zeng Manner, tetaplah di tempat Anda keren. Oke, sangat bagus. Tuan Zeng mengangguk, menunjukkan persetujuan. Ziong, saya akan bekerja keras agar Anda pergi ke perusahaan investasi Ye lusa. Zeng Manner tampak kecewa. Jelas dia membawa kontrak dengannya dia kembali. Tapi Zeng Zi sekarang mengambil semua pujian. Meskipun merasa dirugikan, Zeng Manner sedang menggigit bibirnya saat ini. Tidak berbicara. Karena Tuan Zeng memiliki banyak janji. Dan tidak ada gunanya dia mengatakan apapun saat ini. Setelah pertemuan klan selesai, Zeng Ziong berjalan ke Zeng Manner dengan penuh kemenangan. Dan berkata dengan senyum tipis, Zeng Manner, di mata kakek, saya adalah pewaris yang ditunjuk dari keluarga Zeng. Anda adalah seorang pecundang. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Dou. Petik 2. Kamu. Zeng Manner sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa berkata apa-apa. Dan akhirnya tersedak kata setelah waktu yang lama. Kamu akan menderita pembalasan. Retribusi. Tanda seru tanda tanya petik 2. Zeng Ziong tertawa keras. Kamu memberitahuku apa itu pembalasan? Apakah ada petir? Boom. Pada saat ini, raungan besar tiba-tiba terdengar dari atas villa keluarga Zeng. Seperti guntur di siang hari. Zeng Ziong sangat ketakutan hingga dia gemetar dan hampir pipis. Dan keluarga Zeng juga kaget. Karena saat ini, di sekitar villa keluarga Zeng, 10 helikopter perlahan-lahan berputar-putar. Suara keras barusan adalah suara helikopter. Kleter. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, seutas tali tergantung dari masing-masing helikopter. Satu persatu, orang-orang kuat turun dengan tali. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 100 orang telah berbaris rapi di gerbang Villa Zeng. Saat berikutnya, sebuah helikopter perlahan mendarat di ruang terbuka di depan Villa Zeng. Tang Rentu memegang gagang pisau tang di pinggangnya dengan tangan kanannya, dan berjalan perlahan. Di pundaknya ada bintang emas. Judul Dewa Perang. Di villa. Wajah keluarga Zeng semuanya pucat. Mengapa seseorang tiba-tiba mengelilingi keluarga Zeng? Zeng Ziong sangat ketakutan sehingga dia hampir berlutut di tanah. Tetapi ketika dia melihat orang itu datang, dia langsung menjadi bersemangat. Kakek adalah orang nomor 1 di bawah pelatih kepala. Dewa perang nomor 1 di tentara Lingnan. Tang Rentu. Pemimpin Kam Tang Dao. Petik 2. Apa? Orang-orang dari Kam Tang Dao ada di sini. Tuan Zeng sangat gembira. Sebelumnya, pelatih kepala Tang Daoying mengatakan di siaran langsung TV bahwa dia akan datang ke keluarga Zeng kami di kota Nanhai untuk mencari istrinya. Saya pikir saya salah dengar. Tanpa diduga. Itu benar. Dikembangkan. Petik 2. Cepat. Semua orang berlutut dan menyambutmu. Dengan perintah Tuan Zeng, keluarga Zeng berlutut di tanah. Hanya menyisakan Ye Hao dan Zeng Manner yang berdiri menonjol. Menonjol dari kerumunan.